nggak nikah boleh nggak gitu? Ya tergantung ilah gitu. Makanya kita harus melihat dulu ilah zaman sekarang itu berbeda dengan ilah zaman dulu. Ilah Gen Z beda sama ilah Gen milenial, Gen X, Gen baby boomers. Itu ilahnya tuh beda-beda. Saya millennials. Ilah saya tuh dulu masalah pernikahan itu adalah kebutuhan. Pernikahan itu adalah mendesak. Darurat. Ya darurat. Kalau nggak menikah bagi saya dulu hukumnya haram. Kenapa? Daripada saya berbuat dosa. Karena saya bukan saya lah. Gen saya lah. Jadi saya, gen saya gitu. Kalau kita nggak menikah, kita tuh terjebak di dalam dosa pacaran, perzinaan, nauzubillah ya, yang aneh-aneh lah ya. Sehingga menikah buat kita itu adalah kedaruratan, kebutuhan yang mendesak sehingga menjadi wajib bagi kita menikah. Padahal asal hukum menikah itu bukan wajib. Kan asal segala sesuatu itu awalnya mubah. Mubah. Boleh gitu. Kecuali ada ada ilah yang membolehkan atau mengharamkan gitu. Nah sekarang balik dalam kondisi yang anak Gen Z. Gen Z itu ilahnya apa? Sehingga nanti bisa aja bagi Gen Z menikah itu hukumnya sunnah. Bisa aja bagi Gen Z menikah itu hukumnya makruh. Bahkan bisa aja bagi beberapa orang menikah itu hukumnya haram. Kapan menikah itu hukumnya haram? Kalau menikah hanya untuk menutupi balas dendam kepada mantan. Ada kan orang yang niatnya kayak gitu kan? Ada. Mantan nikah, wah gua nikah juga pengen nyakitin hati dia. Atau misalnya mantan nggak nikah, mereka putus, terus mantan jalan sendiri, dia jalan sendiri, terus dia nikah cuman pengen nunjukin ke mantannya, nyakitin mantannya bahwa gua bahagia kok tanpa lo gitu. Berarti kan ini niat menikahnya tuh udah beda kan? Bukan untuk menyempurnakan agama, bukan untuk beribadah, bukan untuk mengambil tanggung jawab kebaikan, tapi hanya untuk nyakitin perasaan orang yang dia benci. Kasihan banget nih pasangannya hanya dipakai untuk balas dendam. Dan dia nggak memikirkan tentang tanggung jawab di situ, dia nggak belajar tentang ibadah di situ, dia cuman alasannya tuh secara emosional dan subjektif pengen nyakitin orang yang pernah dia benci, yaitu mantannya. Berarti kan ilahnya di sini nikah jadi hukumnya haram. Ini salah satu contoh ya. Makanya kita nggak bisa ngomong tuh sekaligus general segala urusan, nggak bisa lah. Pertanyaannya yang nanya siapa dulu. Makanya tadi saya tanya, yang nanya siapa, umurnya berapa, kondisinya kayak gimana. Ya. Ini aku ada pertanyaan lagi. Gimana caranya biar kita tahu apakah kita harus mungkin mendiagnosis keadaan kita. Jadi kita biar tahu, oh menurut ternyata buat saya ternyata nikah kan kan tadi bisa tahu ya. Kalau buat Wah sendiri nikah itu wajib nih. Bukan buat saya, buat generasi saya. dulu. Ya buat generasi gitu. Apakah kita harus buat saya wajib juga sih. Saya juga sekarang ya. Kalau misalnya apakah harus mendiagnosis keadaan kita atau mungkin butuh kayak bantuan dari ustadz ahli gitu biar tahu nih bahwa ternyata buat kan beda-beda nih ya buat ABC tuh hukum buat nikah tuh macam-macam itu bagaimana caranya biar tahu? Ya kan semua orang tuh tahu zurufnya ya. Zuruf itu keadaan. Jadi kita harus sangat memahami zuruf masing-masing. Dan kita jangan sok tahu juga dengan zuruf orang lain. Hari ini kan banyak orang yang sok tahu dengan zuruf orang lain. Zuruf itu by the way nih biar dicatat ya, istilah fikih atau istilah agama, zuruf itu keadaan, kondisi lah. Uzur bahasa lainnya ya. Uzur atau zuruf. Zuruf dan uzur orang itu kan beda-beda ya. Dan kita lebih ngerti uzur kita atau zuruf kita. Misalnya uzurnya adalah saya ini orangnya tuh masih temperamen. Saya belum beres dengan mental illness saya. Saya tuh masih orangnya tuh ada mental exhaustion. Saya lelah gitu. Saya gampang tersinggung, saya nggak bisa mengendalikan amarah. Saya kadang-kadang kalau lagi marah itu meledak-ledak, nyakitin orang yang ada di sekitar saya. Dengan uzur itu, bagi saya menikah itu masih makruh. Kenapa masih makruh? Kalau saya paksain nikah dengan narasi general, menyempurnakan agama lah, sunnah Nabi lah, justru yang terjadi apa? Lebih banyak mudaratnya bagi saya kan, dalam kondisi uzur itu kan. Sehingga saya harus menyiapkan diri saya dulu.
Saya harus tuntas dulu dengan diri saya sebelum saya mengambil beban keluarga saya, pasangan saya, anak saya, mertua saya, dan seterusnya. Saya harus beres dulu dengan diri saya harus memperbaiki diri. Saya pikir Gen Z udah lebih baik dalam hal ini. Setuju, Ha. Jadi kalau ini alasan Gen Z, aku tuh belum beres dengan diri aku. Ini pertimbangan uzur namanya. Ilahnya tuh bagus. Selama bukan excuse ya. Antara excuse sama uzur kan hampir-hampir mirip nih. Betul. Excuse kan pembenaran. Uzur itu memang realitasnya kayak gitu. Selama itu bukan excuse, itu benar-benar uzur dan kalian lebih tahu uzur kalian atau zuruf kalian. Kalau zuruf tuh gini, saya belum punya pekerjaan. Nah, Kalau uzur kan memang kitanya bermasalah. Kalau zuruf, saya masih ngerawat ibu saya sakit keras. Saya takut kalau udah nikah nanti saya nggak sempat ngerawat ibu, atau nanti istri saya kayaknya nggak siap dengan kondisi atau zurufnya ibu saya. Saya masih harus nyekolahin adik-adik. Saya begini, saya begitu gitu ya. Itu kan zuruf ya. Zuruf. Kalau kita tahu uzur dan zuruf kita, kemudian kita bilang saya belum siap, maka itu menikah bagi kita dalam kondisi kayak gitu memang bisa mubah, bisa makruh. Apalagi kalau uzur tadi, saya masih orangnya mudah marah, meledak-ledak, atau saya tuh lagi sakit secara mental, dan penyakit mental saya ini agak membahayakan orang sekitar saya gitu, apapun bentuknya, misalnya ya sebutlah mungkin bipolar, mungkin skizo atau apa. Sehingga saya takut menyakiti. Kan jadi makruh buat saya menikah dalam kondisi dan uzur yang itu. Atau misalnya gini, saya masih trauma sama laki-laki, trauma sama perempuan, trauma kalau dimarahin, trauma kalau berdebat, trauma ini, trauma itu. Ya udah, saya nggak mau nikah dulu karena mau nyembuhin trauma saya dulu. Nah, ini semuanya adalah kondisi-kondisi yang berbeda di antara setiap orang. Sehingga bahasa yang lebih tepat itu bukan saya nggak mau nikah, saya belum siap nikah. Oh, harus direvisi Yang perlu dikoreksi ya. Jadi saya belum siap nikah itu sah, nggak apa-apa. Dan memang harusnya kita tahu diri, jangan memaksakan. Nikah itu kan kayak mau melakukan sebuah perjalanan panjang. Betul. Yang di dalam perjalanan itu ada banyak hal yang harus kita lalui, tapi kita nggak nyiapin diri, itu sama aja kita akan menyakiti diri kita di perjalanan atau nyakitin orang sekitar kita, jadi beban kan. Mau traveling, nggak bawa baju, nggak nyiapin koper, nggak nyiapin bekal, nggak nyiapin duit, nggak nyiapin apapun. Antara kamu nyusahin diri sendiri atau nyusahin teman-teman yang dalam satu perjalanan. Dalam pernikahan juga gitu, kamu jadi nyusahin diri kamu dan nyusahin pasangan kamu, nanti nyusahin anak-anak kamu, nanti nyusahin mertua kamu. Kan harus ngerti kondisi kamu, siapin dulu. Harus harus direncanakan dengan baik. Nah, kalau bahasanya saya belum siap nikah, itu sangat boleh dalam agama. Tapi kalau saya nggak mau nikah, ini kesannya menolak sebuah syariat. Dan itu nggak boleh. Nah, kalau judulnya kan nggak nikah nggak apa-apa, kan ini masih nggak jelas nih. Benar. Menolak syariat atau belum siap kan gitu kan? Ya. Makanya saya tanya lagi, siapa yang ngomong gitu? Alasan kamu ngomong gitu apa gitu kan? Jadi emang menikah itu adalah syariat secara umum, tapi syariat kita itu sangat mengerti tentang uzur. Makanya ada kalimat di akhir surat Al-Baqarah yang sangat terkenal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau di surat yang lain la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali apa yang telah Allah amanahkan kepada dia gitu. Jadi artinya ayat itu bukan ayat tentang musibah. By the way, udah banyak banget orang pakai tapi salah lagi ya. Dipakai ayat itu sebagai musibah. Oh, kita nggak akan dikasih musibah di luar batas kemampuan kita. Bukan itu dalilnya. Itu dalil taklif namanya. Taklif itu beban hukum dalam agama. Menikah itu termasuk di antara beban hukum, yaitu beban keluarga, beban anak, beban pendidikan, beban nafkah, bla bla bla. Jadi kalau kamu belum usaha, belum punya kemampuan, setelah kamu mempelajari diri kamu sendiri, berarti dalam konteks ini la yukallifullah, Allah nggak membebankan hukum menikah bagi kamu, abang kamu belum mampu.